Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelompok kami, yaitu kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang infringement of privacy. Yang melatar belakangi kelompok kami untuk mengambil materi ini adalah dalam perjalanan menuju masa depan. Saat ini perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan canggih, terutama pada era globalisasi. Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat, dan hemat menjadikan internet sebagai salah satu sarana utama masyarakat modern sekarang ini. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk menjamin keamanan informasi terhadap komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Beberapa instansi atau perusahaan juga melakukan berbagai usaha untuk menjamin keamanan suatu sistem informasi yang mereka miliki. Dikarenakan banyak manfaat positif dari internet, tapi juga ada bagian negatif dari penggunaan internet. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menambah ilmu penulis, terutama anggota kelompok kami, dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, menambah wawasan tentang cybercrime, dan menggunakan ilmu yang sudah kami dapat untuk kepentingan yang lebih positif. Serta manfaat yang kelompok kami dapat dari pembelajaran materi ini yaitu menambah pengetahuan serta wawasan tentang infringement of privacy sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam mata kuliah yang dipelajari. Bab 2. Landasan teori. Cybercrime adalah sebuah kejahatan menggunakan komputer, internet, dan sebagainya. Umumnya, jenis kejahatan ini dimanfaatkan oleh para pelakunya untuk mendapatkan informasi secara ilegal, memanipulasi data, dan berbagai tindakan kejahatan virtual lainnya guna mendapatkan keuntungan. Secara umum, arti dari cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Tindakan tersebut tentunya melanggar hukum sebab dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Seiring berkembangnya teknologi dan kebutuhan manusia, jenis kejahatan di dunia maya ini terus berkembang. John Skripoulos dalam sumber yang sama menyebutkan bahwa cybercrime memiliki sifat yang efisien dan cepat. Kondisi demikian tak jarang membuat pihak berwajib menemui kendala dalam penyidikan. Contoh dari cybercrime yang pertama yaitu phishing, yakni aktivitas yang ditujukan untuk mendapatkan informasi rahasia pengguna dengan cara memakai surel dan situs web palsu yang menyerupai tampilan asli dari web sebenarnya. Yang kedua, priming, ialah tindakan berupa perintah yang mengarahkan korban ke situs web palsu. Umumnya pelaku memasang malware pada situs palsu tersebut. Yang ketiga, sniffing, yaitu tindakan penyadapan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi di perangkat korban sekaligus mengakses aplikasi yang memuat data penting. Dampak pelaku cybercrime. Yang pertama, akses terhadap konten berbau pornografi semakin mudah. 2. Potensi kejahatan online atau cybercrime yang bisa menimpa pengguna jaringan internet. Ketiga, phishing, pencurian data pribadi. Yang keempat, cyber espionage, memasuki jaringan komputer negara lain dengan tujuan memata-matai. Data forgery, memalsukan data-data yang tidak benar. Offensive against intellectual property, kejahatan atas haki yang bisa berupa pembajakan karya orang lain. Infringement of privacy, kejahatan untuk mendapatkan informasi pribadi rahasia. Pengertian infringement of privacy. Infringement of privacy yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan orang secara material maupun imaterial.
seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang catatan atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Definisi infringement of privacy. Infringement of privacy adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privacy kadang dihubungkan dengan anonimitas, walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privacy dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan. Faktor penyebab infringement of privacy. Yang pertama, kesadaran hukum. Masyarakat Indonesia sampai saat ini dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasa kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime. Yang kedua, faktor penegak hukum. Masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk memutuskan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku. Terlebih lagi jika memiliki sistem pengoperasian yang sangat mudah. Yang ketiga, faktor keamanan. Saat pelaku sedang melakukan tindak pidana yang sangat jarang orang lain mengetahuinya, dan pelaku sangat mudah untuk menghapus rekam jejak kejahatannya, mengingat internet menyediakan fasilitas penghapusan data. Yang keempat, faktor ketiadaan undang-undang. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang cybercrime dan belum terwujud. Contoh kasus infringement of privacy, kasus film Mega Up yang terjadi pada 2012 lalu dan ditutup. Menurut informasi yang ada, kasus ini merupakan kejahatan pejabat karena dalam situsnya memiliki berjuta-juta detail ilegal berupa software, games, musik, gambar, serta video, sehingga kasus ini sudah dianggap salah satu kasus kejahatan hak cipta besar di dunia yang langsung menargetkan penyalahgunaan situs, penyimpanan konten, dan distribusi publik untuk melakukan kejahatan interaksi. Kasus mengupload ini sendiri pedagang melanggar ketentuan RUU yang dikenal dengan nama PIPA, Protect IP Act, dan SOPA, Stop Online Fix Act, yang mana merupakan undang-undang terkait hasil pembajakan serta beragam produk digital seperti film dan musik. Perubahan ini sudah menyewa ribuan server di Amerika Serikat untuk transaksi jual beli online melewati PayPal dan pendapatan iklan melewati Google Ads. Dasar hukum infringement of privacy 1. Pasal 29, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak pribadi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. 2. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan untuk mentransmisi dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki mautan untuk melanggar kesusilaan. 3. Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 28 tentang ITE, setiap orang yang memenuhi unsur sebagian dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. 4. Pasal 282 ayat 1 KUHP, barang siapa menyiapkan, mempertunjukkan atau menampilkan di muka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan. Penutup, di sini kami menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya cybercrime yang merupakan kejahatan yang timbul
dikarenakan dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi lainnya, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga dikarenakan iseng belaka. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Bahwa infringement of privacy adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencari dan melihat terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara terkomputerisasi. Untuk saran yang dapat kami sarankan bagi presentasi kali ini adalah bagi para pengguna aplikasi ketika mendapatkan permintaan akses terhadap data pribadinya, yaitu mereka harus memahami dan menyadari apa saja dan hak akses yang diminta oleh aplikasi tersebut terlebih dahulu, dan kita sendiri yakin dan nyaman dengan sharing data dan pemberian akses tersebut. Apakah data dan hak akses yang diminta benar-benar relevan dan berfungsi, serta layanan dari aplikasi tersebut berfungsi dengan baik. Para pengguna internet diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.